Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 3. Sebelum perkenalkan, nama saya Rena Jalesa Fakalisa. Saya Muhammad Hafiz Setiawan. Saya Amri Yusro. Jadi kami akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, Dwikora, dan penurunan harga. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Indonesia melaju pesat dan membangun infrastruktur yang merata untuk masyarakat. Namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika perekonomian mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Ketika perekonomian mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru, besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Biar lebih jelas lagi, kita akan wawancara dengan orang yang mengalami masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3. Sebelum perkenalkan, nama saya Rena Jalesa Fakalisa. Saya Muhammad Hafiz Setiawan. Saya Amri Yusro. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Utami. Kami mohon izin bertanya. Untuk mewawancarai dari Bu, pertama Bu, kebijakan politik, sosial, ekonomi apa yang pada masa Orde Baru itu Bu? Kebijakan Orde Lama. Orde Baru, kalau Orde Lama mah zamannya Pak Soekarno. Kalau Orde Baru zaman Pak Harto ya. Kalau zaman Pak Harto, kalau kita yang ngerasain itu segala sesuatunya bahan pangan itu harganya murah. Kemungkinan ya itu adalah karena banyak disubsidi sama pemerintah yang akhirnya mungkin berakibat APBN kita tuh terlalu berat karena banyak mensubsidi. Tapi sebagai di rakyat itu sangat terbantu karena apa-apa jadi murah. Bahan baku murah, bahan pangan murah. Semuanya serba murah ya. Cuma mungkin kejelekannya terlalu banyak nepotisme, KKN dan segala macam, terutama di pejabat-pejabat negaranya. Itu aja. Ada pertanyaan yang kedua. Ceritakan pengalaman yang berkesan yang pernah dialami sama Ibu. Tentang pengalaman Ibu pas masa Orde Baru. Waduh, masa sulit ya. Masa masa apa tadi? Yang paling menyenangkan? Iya, yang berkesan. Berkesan. Lebih ke berkesan. Sebetulnya karena apa ya? Dulu mungkin cari pekerjaan belum terlalu sulit seperti sekarang. Tapi segala informasi, segala sesuatu itu masih banyak kurang, tidak seperti keterbukaan seperti sekarang. Jadi kalau sekarang tuh lebih enaknya kita mau istilahnya mau melamar pekerjaan atau apa itu lebih mudah ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya itu saya bilang masih banyak nepotisme gitu. Jadi kita kalau mencari pekerjaan kalau nggak ada orang dalam sulit ya kan. Meskipun waktu itu harga barang-barang masih bisa terjangkau, tapi ya memang kehidupannya juga kalau yang merasa sulit ya sulit lah gitu ya. Kalau senangnya ya begitu aja sih, istilahnya mencari pekerjaan kalau sudah bagi saya tuh nggak terlalu sulit gitu. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Gimana Bu perbandingan masa Orde Baru sama masa sekarang Bu, secara politik, sosial atau semacamnya Bu? Kalau saya mah kagak ngaruh ya, saya rakyat kecil soalnya. Cuman benar kalau saya, karena kalau Orde Baru dan karena saya rakyat kecil jadi tidak pengaruh apa-apa ya, meskipun kalau sekarang memang secara ekonomi segala semuanya itu serba mahal karena
Itu saya bilang karena ada dikit-dikit cabut subsidi. Nah, sekarang ini apa-apa kena pajak, ya kan? Mau makan warteg aja istilahnya kena pajak, ya kan? Itu memberatkan, ya kan? Semua serba mahal lah istilahnya. Hidup juga jadi agak sulit lah gitu, kehidupan ekonominya agak sulit. Gitu. Ya perbandingannya kalau menurut saya sih nggak terlalu signifikan karena memang karena bukan pejabat negara dan pekerjaan saya itu tidak yang terlalu yang apa istilahnya secara ekonomi secara langsung itu nggak terlalu pengaruh buat saya gitu. Ya karena saya juga bukan korban yang terlalu PHK juga enggak gitu. Itu aja sih. Jawabannya masuk di ini enggak kira-kira? Pokoknya segitulah sepengetahuan saya doang. Ya. Kalau kurang berkenan atau kurang itu ya mohon maaf aja. Pengetahuannya cuma segitu doang. Ya. Tangannya juga tahunnya gitu. Ya kalian lebih belajar banyak-banyak baca buku aja lah. Apa istilahnya namanya kan buku kan jendela dunia. ya kan segala sesuatu kalau kita pandai bisa membaca, rajin membaca pasti pengetahuan akan bertambah. Aja. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Oke. Makasih banyak Ibu. Ya sama-sama. Ya oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat membantu kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rabu. Terima kasih Rabu.